Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian tentang tazkiyatun nafs, masih dalam pembicaraan tentang upaya-upaya untuk membersihkan hati, upaya-upaya untuk menghidupkan hati. Pada kesempatan yang lewat, kita sudah pelajari bahwa antara lain upaya untuk membersihkan hati adalah memperkuat kesabaran, bersabar, karena yang paling hebat untuk membuat hati seseorang sakit, hati seseorang kotor adalah syahwat. Syahwat, tidak ada yang bisa melawan syahwat selain daripada sabar. Nah, syahwat itu tidak suka dengan perintah. Syahwat itu sangat senang dengan larangan-larangan. Syahwat itu tidak suka dengan musibah. Syahwat itu tidak suka dengan bersyukur. Nah, maka kita harus melawan syahwat dengan modal memperkuat kesabaran. Orang yang kesabarannya kuat, dia akan mampu melakukan perintah. Yang kesabarannya kuat, dia akan mampu meninggalkan larangan. Kesabarannya kuat, dia mampu mensyukuri nikmat. Kesabaran kuat, dia akan mampu bersabar atas musibah. Yang kedua kemarin adalah upaya yang harus kita lakukan untuk membuat hati kita hidup, membuat hati kita bersih, adalah dengan banyak-banyak melakukan salat. Muliakan salat, lakukan salat dengan sebaik-baiknya, karena salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, yang membuat hati kita itu menjadi lemah, menjadi kotor, menjadi sakit adalah kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat yang dilakukan. Antara lain penghapus dosa yang sangat luar biasa adalah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Berikutnya yang akan membuat hati kita bersih, membuat hati kita hidup adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilupakan? Tapi memang kenyataannya seperti itu. Padahal yang menciptakan kita, yang memberikan semua apa yang kita butuhkan, yang memberikan semua apa yang kita cintai, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal yang paling dilupakan oleh manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, padahal kalau ada orang yang berbuat kebaikan kepada kita, padahal kebaikannya tidak seimbang dengan apa yang diberikan Allah, kita tidak pernah melupakannya.
kita terus-menerus membicarakannya. Karena dia baik kepada kita. Karena dia baik pada kita, kita mencintainya, sehingga kita banyak membicarakannya. Kita banyak mengingatnya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu zikir kepada Allah adalah merupakan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi berzikir pada Allah. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Langit bertasbih, bulan bertasbih, matahari bertasbih, malaikat semua bertasbih, lautan bertasbih, benda-benda bertasbih, binatang-binatang semua bertasbih. Semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berzikir tidak ada kebaikan. Maka dari itu zikir pada Allah adalah pintunya Allah. Hati pun tidak akan pernah baik kalau tidak berzikir kepada Allah. Surga yang kita sering dengar dengan bahasa jannah. Jannah itu asal katanya adalah kebun yang sangat rindang, kebun yang sangat banyak tumbuh-tumbuhan, kebun yang sangat banyak di situ buah-buahan. Itu jannah dari segi bahasa. Allah sifati surga itu dengan jannah karena antara lain kenikmatan di surga adalah kebun-kebun yang sangat indah, buah-buah yang sangat luar biasa. Sehingga ternyata surga itu begitu sangat subur, begitu sangat indah dengan kebun-kebunnya, itu adalah karena zikir. Adalah karena zikir. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa surga itu sangat subur. Surga itu sangat subur. Dan cara untuk bercocok tanam di surga adalah dengan zikir. Adalah dengan zikir. Kalau kita berzikir, satu kalimat zikir kita katakan subhanallah, maka malaikat menanam dan mengembangkan untuk kita sebuah pohon di surga. Jadi kalau begitu kira-kira surga itu jatahnya kita di sana luas atau 60 kali 60 atau 120 kali 120. Luas. Dan modalnya ternyata adalah zikir. Nah, jadi keindahan-keindahan surga itu adalah modalnya zikir. Adalah zikir. Semakin banyak kita berzikir, semakin indah surga yang disediakan buat kita nih nanti di akhirat. Dan surga itu sekarang sudah ada. Surga itu sudah ada. Kita sudah sering pelajari bahwa ketika seseorang masuk ke dalam barzakh, kemarin kita pelajari, dia ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma ilmuka, atau ma dinuka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka kuburan itu menjadi taman surga bagi dia. Kuburan itu menjadi taman surga bagi dia. Dia melihat ke sebelah kanannya, dia melihat surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Nah, ini antara lain dalil bahwa surga sudah ada. Surga sudah ada. Nah, dia melihat ke sebelah kanan, dia melihat surga yang sangat luar biasa yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dia mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa di dalam barzakh. Kuburan menjadi terang benderang. Jadi Bapak kalau lihat kuburan itu gelap enggak? Gelap. Ini sekarang kita ke kuburan itu masih lampu hijau atau lampu kuning atau lampu merah ini?
Kalau kita ke kuburan, banyak juga di sana ternyata kuburan anak kecil, ya enggak? Yang kecil-kecil ada yang di sana sekarang. Kalau kita ke kuburan, ada yang remaja. Tapi kalau sudah 60 tahun, udah itu lampu hati-hati, udah lampu kuning. Dan kalau udah masuk ke kubur itu, nah lihatlah, ngeri kubur itu. Dengarin kalau ada orang yang meninggal kita hantarkan ke kubur, kubur itu ditutup, suara tanahnya aja ngeri, ya enggak? Beradu dengan papan-papan yang ada di kubur itu, ngeri. Kira-kira gelap enggak itu? Gelap. Tidak ada yang membuat itu jadi terang selain salat. Tidak ada yang membuat itu terang selain daripada salat. Maka Nabi katakan as-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti kalau orang itu beriman. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Salat itu membuat hati kita bercahaya. Salat itu membuat kubur bercahaya. Salat itu membuat wajah bercahaya. Salat itu membuat nanti kita terang cahayanya ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat, modalnya adalah cahaya. Ngeri sirat itu. Orang yang melewati sirat itu ada 8 tingkatan. Ada yang melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti naik kendaraan yang sangat kencang. Ada yang melewatinya seperti naik kendaraan yang kecepatannya sedang. Ada yang melewatinya seperti berlari dengan sangat kencang. Ada yang melewatinya seperti berlari dengan agak cepat. Ada yang melewatinya seperti jalan biasa, tergantung amalnya. Ada yang melewatinya kadang merangkak, kadang mau jatuh. Udah mau jatuh, pantatnya nyangkut. Enggak jadi masuk ke dalam neraka. Ngesot dia. Berdiri lagi, jalan lagi. Dia hanya modalnya dikit. Sedikit cahaya di ujung ibu jari kanan. Sedikit cahaya di ujung ibu jari kanan. Sehingga kalau dia melewati sirat itu, kalau dia udah mau jatuh, berusaha bangkit lagi, jalan lagi, dia rapatkan 2 kakinya agar supaya kaki kiri ini bisa berjalan, bisa kebagian cahaya yang sedikit yang ada di ujung ibu jari kanan. Sambil dia berkata, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, tolong tambahi cahaya ini. Gimana mau bisa lewat kalau cuman seperti ini cahayanya? Jalan, jatuh, nyangkut lagi, enggak nyampe jatuh ke neraka. Nabi katakan, orang seperti ini selesai melewati sirat. Tapi begitu dia melewati sirat, dia merasa tidak ada orang yang paling beruntung dari dia. Padahal udah ada yang banyak siapa yang lebih beruntung? Yang tadi seperti kecepatan kilat. Tapi kalau dia beriman, dia tetap akan selamat. Dia akan selamat di atas sirat itu. Dan walaupun dia terakhir melewati sirat, dia sungguh sangat puas sekali dan bahkan dia merasa bahwa tidak ada orang yang seperti dia beruntungnya. Nah, tidak ada modalnya di sini selain daripada salat. Adalah cahaya, modal untuk melewati sirat. Nah, begitu sampai di pintu surga,
luar biasa. Setiap pintu surga, berapa pintu surga? Pintu surga 8. Di setiap pintu surga 120 shaf. Di setiap pintu surga 120 shaf. 80 shaf itu dari kalangan umat Muhammad. 80 shaf itu adalah dari kalangan umat Muhammad. Maka umat Muhammad akan masuk ke dalam surga 2/3. 2/3 penduduk surga dari kalangan umat Muhammad. Nah, ada yang di barisan depan, ada yang di belakangnya, ada yang di belakangnya, seterusnya. Kira-kira Anda ada di barisan mana? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Manfaatkan sisa usia. Jangan sampai lagi di sisa usia tergelincir. Jangan sampai lagi di sisa usia malas-malasan beribadah. Jangan sampai lagi di sisa usia dibiarkan iman lemah. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lampu kuning ini. Ada yang udah 60. Kalau udah 60 kata Nabi lampu kuning udah. Lebih dari itu keberuntungan itu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi kuburan itu akan hanya dia bisa terang kalau kita banyak melakukan salat. Kita cintai salat kita. Jemaah sekalian, dia dikubur, kuburannya terang, kuburannya luas, dia menikmati nikmat-nikmat surga. Setiap dia memandang ke sebelah kanan, dia melihat surga yang sedang menunggu dia. Dia melihat surga yang sedang menunggu dia. Kalau dia lihat ke kiri, dia sungguh sangat sangat luar biasa puasnya karena dia selamat dari neraka. Karena dia melihat neraka yang disediakan untuk dia, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena ketika di dunia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah. Dia nikmat yang sangat luar biasa di dalam barzakh. Jadi kalau begitu, kalau kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, nikmat mati itu ngeri atau tidak? Mati itu justru adalah pintu surga. Mati itu justru adalah pintu surga. Dia akan masuk ke dalam pintu nikmat yang lebih baik dari nikmat-nikmat dunia. Maka orang yang beriman dan istiqamah beribadah, ketika dia melihat kematian itu, tidak ada yang paling dia inginkan selain mati itu sendiri. Tidak ada yang paling dia inginkan selain daripada mati itu sendiri. Ruhnya keluar, tidak ada yang paling dia inginkan selain segera masuk ke dalam barzakh itu. Dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Dia menikmati nikmat surga di barzakh. Dan sambil melihat surga yang akan menjadi tempat tinggal yang sesungguhnya. Karena walaupun ini barzakh adalah taman surga, ada batas waktu. Terjadi hari kiamat, selesai barzakh. Lalu setelah selesai barzakh ada mahsyar. 50.000 tahun. Setelah terjadi mahsyar ada syafaatul kubra. Syafaatul kubra, Nabi memohon kepada Allah agar supaya dilakukan proses berikutnya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, lalu Allah katakan iya, kita lakukan proses. Mulailah apa setelah mahsyar? Hisab, interview, catatan amal. Langsung Allah yang bertanya. Tidak ada di situ lagi saksi-saksi yang berbohong. Semua jadi saksi. Anggota tubuh jadi saksi, waktu jadi saksi, tempat jadi saksi. Semua. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iya wahai Muhammad, kita lakukan proses." Allah Subhanahu wa taala mau melakukan proses. Lalu keluar cahaya yang sangat luar biasa dari bawah arsy.
keluar cahaya yang sangat luar biasa dari bawah aras, lalu bertebaranlah buku catatan. Sekarang buku catatan itu di mana? Buku catatan Anda ada di mana sekarang? Ada di leher. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ada di leher. Kita mati, buku catatan ini diserahkan malaikat yang selama ini ngisinya kepada malaikat yang lain, dan ini disimpan di bawah aras. Disimpan di bawah aras. Kalau sudah mau terjadi hisab, memancar cahaya dari bawah aras, lalu bertebaranlah buku catatan. Setiap orang yang beriman dan bertakwa menerima catatannya dari sebelah kanan dengan tangan kanan. Menerima buku catatannya dari sebelah kanan dengan tangan kanan. Kalau calon penduduk neraka, dari sebelah kiri belakang dengan tangan kiri. Nah, ini kira-kira bisa nggak diatur? Saya mau terima dengan tangan kanan saya aja lah. Bisa nggak? Enggak bisa. Sesuai amal. Nah, begitu dia melihat catatan amalnya, kalau dia orang beriman, luar biasa bahagianya. Kita sudah ceritakan kemarin, begitu mereka berbangkit, wajah mereka yang akan masuk surga putih. Tapi begitu dia terima catatan amal, wajahnya tambah putih lagi, tambah bercahaya sampai ke kuningan. Wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Nah, dia lihat catatannya. Dia melihat ada catatan-catatan kebaikan yang tidak ada di situ, yang tidak dia lakukan tapi ada di situ. Enak enggak? Enak enggak kira-kira? Dia lihat, ya Allah, aku enggak pernah haji, kok di sini ada catatan haji, bahkan berulang-ulang. Saya enggak pernah haji. Itu kira-kira siapa tuh? Orang yang dia sholat subuh berjamaah, lalu setelah itu dia berzikir, lalu setelah itu dia berzikir di masjid itu, dia tidak kembali, dia berzikir sampai matahari terbit. Dapat pahala apa? Dapat pahala haji. Aku enggak pernah haji, tapi kok ada di sini catatan haji. Enak enggak kira-kira? Ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku enggak pernah jihad, aku enggak mati dalam keadaan jihad, tapi kok ada di sini catatan jihad? Ada di sini catatan jihad. Siapa itu? Adalah orang yang menuntut ilmu. Antara lain adalah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sama dengan jihad. Ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku enggak punya sholat, saya melakukan sholat. Dia ingat semua amal sekecil apapun yang pernah ia lakukan, dia ingat. Aku enggak pernah melakukan sholat seperti ini, enggak pernah melakukan seperti ini. Kok banyak banget sholat saya? Kata Allah, iya, tapi kau ajarin si anu sholat, sehingga dia melakukan sholat, dia bisa sholat, dia melakukan sholat dengan sebab engkau. Maka semua sholatnya ada dalam catatan amalmu. Enak. Maka berupayalah agar supaya setiap amal orang lain menjadi amal Anda juga. Ini antara lain kemuliaan umat Muhammad walaupun usia mereka singkat. Ya Allah, aku enggak punya ibadah seperti ini, banyaknya sholatnya enggak seperti ini. Tapi kok banyak banget ini sholatnya. Kata Allah, tapi kau sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat kan? Aku enggak sholat seperti ini banyaknya, ya Allah, kok banyak begini? Iya, tapi kan kau sholat di haram 100.000 kali lipat. Aku enggak melakukan kebaikan ini. Iya, tapi kebaikan ini engkau lakukan di bulan-bulan Muharram, engkau lakukan di bulan Ramadan, dan lain-lain. Sungguh sangat luar biasa. Nikmatnya begitu mereka melihat catatan amal mereka. Lalu mereka kembali ke barisan. Barisan siapa? Barisan orang beriman. Siapa di barisan itu? Teman-temannya.
Kita-kita ini nanti ada dalam satu barisan berdekatan. Dia kembali dengan sangat girang, wajah bercahaya-cahaya, dia bawa buku catatan amalnya, ada mahkota pertanda surga di kepalanya. Dia katakan kepada temannya, "Ha'umuqra'u kitabiyah." Ini catatan amalku. Coba lihat, coba baca deh. Nih lapor saya, ini jasa saya nih, bagus nih, lihat nilainya. Ha'umuqra'u kitabiyah. Lihat ini bagus. Kamu juga akan seperti ini. Dia catat, dia lihat catatannya luar biasa. Dia terlihat, dia tahu, oh ini ketika saya sholat ini, dosa saya yang ini diampuni dosa yang ini. Maka jangan capek beribadah. Mana tahu kalau sholat subuh ini belum menghapuskan dosa, nanti mungkin sholat zuhur. Anda akan lihat nanti ketika melihat catatan amal di akhirat. Akan Anda lihat, oh ibadah saya yang ini, oh ternyata saya diampuni Allah secara total pada hari sekian, tanggal sekian pada ibadah yang ini. Maka orang yang beriman tidak boleh meremehkan ibadah sekecil apapun. Karena Anda tidak tahu ibadah mana yang membuat Anda dihapuskan dosanya. Dan ini nanti akan Anda lihat ketika di akhirat, mana ibadah yang membuat Anda terhapus dosanya. Ibadah ini membuat dosa saya hapus yang ini, dosa ini hapus dengan ibadah yang ini, dan lain-lain. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian kita. Zikir adalah hal yang sangat luar biasa untuk membuat hati seseorang bersih, membuat hati seseorang hidup. Maka dari itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan bahwa zikir itu hati memiliki kebutuhan terhadap zikir seperti ikan memiliki kebutuhan terhadap air. Nah, lihat bumi ini baik dengan turunnya hujan. Maka hiduplah tumbuh-tumbuhan dengan baik, dengan subur dan lain-lain. Nah, seperti itulah zikir terhadap hati. Maka dari itu semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga menjadi sangat nikmat, luar biasa, tumbuh-tumbuhannya sangat rindang, sangat banyak macam-macamannya. Itu modalnya adalah zikir. Jadi kalau nikmat surga modalnya adalah zikir, maka hati juga adalah modalnya zikir. Kalau kita banyak-banyak berzikir, maka hati akan pasti baik. Maka dari itu zikir adalah ibadah yang dia bebas waktu dan bebas tempat. Kecuali pada tempat-tempat tertentu seperti kamar mandi dan lain-lain. Zikir. Karena perlunya zikir, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala-galanya yang membuat kita tidak lupa terhadap Allah seharusnya. Coba lihat, bagaimana mungkin kita lupa terhadap Allah? Kemanapun wajah kita ini kita arahkan, seharusnya membuat kita ingat pada Allah. Coba, kemana aja kita arahkan pandangan kita, yang kita lihat adalah sesuatu hal yang mengingatkan kita pada Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Kenapa Allah berbicara tentang onta? Minimal 20 hikmah atau kelebihan onta dari binatang yang lain. Ini dibahas oleh ulama tafsir tentang kelebihan onta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kalau Anda melihat ke atas, Anda lihat sesuatu yang akan membuat Anda ingat pada Allah. Kalau Anda mau. Apa itu? Kalau kita melihat ke atas begini, apa yang kita lihat? Langit. Seharusnya langit itu mengingatkan kita pada Allah. Ada bulan, ada ada bintang, lihat langitnya cakap dan lain-lain. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Anda turunkan dikit pemandangan. Tadi menghadap ke atas, Anda turunkan dikit. Yang lihat apa? Yang Anda lihat apa? Gunung. Seharusnya ini mengingatkan kita kepada Allah.
Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Anda turunkan ke bawah lagi. Anda turunkan ke bawah. Yang Anda lihat apa? Bumi. Jadi kemana aja kita arahkan pandangan kita. Ke atas, kita turunkan dikit, kita turunkan paling bawah, ke kanan, ke kiri. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah bukti keberadaan Allah. Adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil bahwa kita tidak boleh lupa sama Allah. Tidak boleh lupa sama Allah. Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat gunung, kita lihat lautan, semua adalah mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Kita lihat suami istri, kita lihat suami, kita lihat anak, kita lihat kendaraan, kita lihat diri kita, semua mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya zikir. Ini pentingnya zikir. Maka dari itu semua aktivitas dunia juga ada zikir. Juga ada zikir. Mengingatkan kita kepada Allah. Masuk ke masjid apa zikirnya? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid apa zikirnya? Mau makan apa zikirnya? Ada enggak zikirnya? Mau masuk rumah ada enggak zikirnya? Mau minum ada zikirnya. Mau masuk kamar mandi ada zikirnya. Keluar dari kamar mandi ada zikirnya. Naik kendaraan ada zikirnya. Nyampe tujuan ada zikirnya. Lagi nanjak ada zikirnya. Lagi nurun ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya. Mau jimak ada zikirnya. Apa yang enggak ada zikirnya? Tidak ada yang enggak ada zikirnya. Semua keadaan ada zikirnya. Wa kana Rasulullah yadhkurullaha fi kulli ahyani. Maka dari itu adalah Rasulullah berzikir dalam setiap keadaan. Lagi menuntut ilmu, ada zikir enggak? Lagi nyampaikan ilmu begini, Nabi berzikir. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kemana saja mata diarahkan di situ membuat kita ingat pada Allah. Dan kemanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ada kalimat yang harus diucapkan untuk mengingat Allah, menunjukkan bagaimana pentingnya zikir. Anda tidak akan baik tanpa zikir. Zikir itu bermacam-macam. Tidak akan baik keadaan kita kalau tidak berzikir. Bagaimana mungkin baik keadaan kita kalau kita melupakan Allah? Maka dari itu biasakan berzikir. Zikir ada membaca Al-Quran. Zikir adalah sholat, zikir adalah istighfar, adalah subhanallah, ada zikir setelah salat wajib, ada zikir pagi, ada zikir sore. Coba. Kalau kita banyak-banyak berzikir, maka hati akan semakin bersih, hati akan semakin sehat, hati akan semakin kuat. Nah, maka dari itu banyak-banyak kita berzikir. Karena ini adalah antara lain upaya yang sangat luar biasa untuk membuat hati bersih, membuat hati sehat. Kenapa? Karena zikir membuat kita ingat kepada Allah. Yang membuat kita imannya lemah, membuat kita lemah beribadah karena lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat. Nah, jadikan ini terus menerus di depan pandangan mata kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan dengan zikir. Seseorang datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, agama ini sudah banyak bagiku. Ada salat bermacam-macam, ada puasa bermacam-macam, ada ini, ada itu. Ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa melakukan itu semua?" Kata Nabi, supaya kau bisa melakukan itu semua, basahilah lisanmu dengan zikir. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, jangan abaikan zikir setelah salat wajib. Ada waktu, baca Al-Quran. Azan dikumandangkan, jawab azan. Lalu subuh tiba, selesai salat subuh, zikir pagi.
Lalu asar tiba, selesai asar, zikir sore. Lama enggak sih waktunya? Enggak lama. Tapi coba manfaatnya apa? Anda akan rasakan manfaat yang sangat luar biasa. Coba selesai sholat subuh, bagi yang punya waktu bertahan di masjid sampai masuk waktu syuruk, zikir pagi. Habis setelah sholat asar, bertahan sampai terbenam matahari, zikir sore. Ada waktu, baca Al-Quran dan lain-lain. Lagi nyetir, subhanallah. Capek, la ilaha illallah. Capek, astaghfirullah. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu inilah pentingnya zikir. Jadi sorga itu luar biasa. Makhluk ini semua baik-baik saja itu adalah karena zikir. Lalu bagaimana seorang yang beriman tidak berzikir kepada Allah? Nah, ini yang membuat hati kita menjadi sakit, membuat hati kita menjadi kotor, bahkan hati menjadi sangat lemah dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hal yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah sedekah mereka. Sedekah di sini maksudnya adalah yang paling utama adalah zakat, karena Allah katakan ambil. Kalau diambil berarti dipaksa. Kalau yang dipaksa itu yang wajib atau yang sunnah? Adalah yang wajib. Nah, jadi kalau orang tidak mau ngeluarin zakat, boleh dipaksa. Boleh dipaksa. Dan zakat adalah sedekah terbaik, maka hukumnya adalah wajib. Nah, apa fungsi daripada zakat, sedekah dan lain-lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan membersihkan hati mereka. Membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa tuh? Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Antara lain adalah membersihkan hati dari kikir. Membersihkan hati dari kikir. Kenapa? Karena kikir ini yang membuat hati antara lain kotor. Dari situ muncul hasad dan lain-lain. Kikir itu yang membuat kita tidak bahagia. Kikir itu yang membuat kita tidak bahagia. Fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada kata Allah Subhanahu wa taala orang yang kalau Allah berikan kepada dia nikmat yang banyak, Allah berikan kepada dia apa yang dia suka, dia mengatakan Allah senang sama saya. Allah lagi cinta sama saya. Allah lagi baik pada saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizq fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah lagi batasin rizkinya, dia katakan Allah lagi marah sama saya. Allah lagi tidak suka sama saya. Allah lagi bikin saya susah, berarti Allah lagi marah. Jadi intinya ada orang yang menilai bahwa kalau Allah baik itu kalau Allah berikan kepada dia apa yang dia suka. Kalau dia diberi Allah sesuatu hal yang dia tidak suka, dia mengira bahwa Allah tidak baik sama dia, kan begitu. Nah, banyak juga orang yang berpikiran seperti ini bahwa kalau saya akan bahagia, kalau saya akan senang, hati saya akan bahagia kalau Allah berikan kepada saya apa yang saya mau. Saya punya uang yang banyak, saya punya kendaraan yang banyak, punya rumah yang bagus. Apa yang saya mau Allah kasih, itu baru saya bahagia, itu baru saya senang. Kalau Allah bikin saya miskin, gak punya uang, rumah gak ada, kendaraan gak ada, saya sakit-sakitan, saya akan sedih, saya gak baik, saya akan melarat.
Dan kalau kondisi saya begitu, Allah berarti tidak lagi baik sama saya. Begini enggak pemikiran kita? Menurut saya akan baik kalau uang saya banyak, rumah saya bagus, kendaraan saya bagus, saya sehat-sehat saja. Dan kalau saya dapatkan itu, saya merasa bahwa Allah baik sama saya. Orang-orang musyrik katakan itu kepada Nabi. Kata mereka, gimana mungkin Allah sama kamu lebih sayang daripada kita, Muhammad? Kita banyakkan uangnya dari kamu. Banyakkan uangnya kita dari kamu. Gimana mungkin Muhammad ngaku kalau dia orang yang disayang Allah? Bagaimana mungkin dia ngaku kalau orang-orang yang harus beriman baru disayang Allah? Orang yang tidak mengikut kepada dia katanya Allah enggak sayang. Tapi lihatlah keadaan dia dan orang yang mengikutnya dan keadaan kita, kata Abu Jahal dan lain-lain. Kita lebih baik, kita pejabat, kita orang kuat, kita orang kaya dan lain-lain. Tapi lihatlah dia, lihat pengikutnya. Nah, jadi orang beriman tidak boleh beranggapan seperti itu. Jangan berpikir kalau saya banyak uangnya, saya akan baik, saya akan bahagia. Begitu enggak? Enggak ada gunanya kalau akhirnya di penjara. Ya enggak? Lihat enggak keadaan sekarang nih? Ternyata itu bukan kebahagiaan, lihat. Ada yang udah memiliki segala-galanya, tapi lihat bagaimana dia sekarang takutnya. Bagaimana dia sekarang diuber-uber orang. Bagaimana sekarang dia kabur dan lain-lain. Dunia ini bukan menjadikan seseorang pasti bahagia kalau dia mendapatkan dunia. Nah, jadi kebahagiaan itu tolak ukurnya adalah hati, bukan dunia. Bukan berarti kalau Allah berikan kepada Anda segala-galanya itu Allah senang sama Anda, lalu Anda akan pasti bahagia dengan itu, tidak. Dan sebaliknya, tidak. Bukti kebahagiaan itu kata Allah apa? Kalla. Apa ayat sesudahnya? Bal. Apa ayat sesudahnya? Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bukan tolak ukur kalian bahagia. Kalau aku kasih musibah, kalau aku kasih begini begitu, kamu aku bikin sakit, lalu kamu akan pasti sedih, kamu akan pasti melarat. Enggak. Yang bikin kamu melarat, kamu tidak bahagia itu la tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Pengin mulia enggak? Pengin mulia, muliakan anak yatim. Bisa Anda bayangin enggak gimana anak yatim itu perasaannya? Hati-hati. Bisa enggak saat ini juga anak Anda seperti anak yatim itu? Tapi lihat kita udah banyak tidak memperhatikan anak yatim. La tukrimunal yatim. Kamu itu tidak bahagia bukan persoalan dunia, kata Allah. Bukan persoalan dunia. Jangan kamu berpikir kalau kamu memiliki dunia ini kamu pasti bahagia. Jangan kamu berpikir kalau kamu enggak dapat dunia kamu tidak bahagia. Jangan kamu pikir kalau kamu sakit-sakit kamu tidak bahagia. Bahagianya kamu kalau kamu sehat-sehat saja. Enggak. Yang bikin kamu tidak bahagia itu pertama adalah la tukrimunal yatim. Kamu tidak lagi memuliakan anak yatim. Tidak lagi memperdulikan anak yatim. Betapa banyak orang lihat, dia punya keluarga yang yatim, dia tidak mengurusnya. Dia tidak mencintainya. Dia tidak memperhatikannya. Betapa banyak orang yang di sampingnya ada anak yatim, dia tidak mencintainya, tidak menyayanginya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak menganjurkan orang untuk kasih makan orang miskin. Kamu enggak nganjurin orang. Kalau kamu enggak mampu ya ajak orang lain untuk bantu orang miskin. Pingin diberi enggak? Pingin enggak Allah memberi? Kalau pingin Allah memberi, memberilah. Kalau Allah pingin memberi kepada Anda, maka Anda harus memberi pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak dunia ini kalau semua orang kaya?
Semua orang kaya, enak gak dunia ini? Gak enak. Semua orang miskin juga gak enak. Enak gak dunia ini kalau semua sehat? Sebaliknya gak enak juga dunia ini kalau semua adalah sakit. Bos itu enggak jadi bos kalau enggak ada anak buah. Jadi dia enak, dia nikmat kalau ada anak buahnya. Anak buah ini juga nikmat kalau ada bosnya. Nah, maka dari itu, kamu tuh tidak bahagia kata Allah. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalau kamu muliakan anak yatim, kamu akan mulia. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak mempedulikan orang miskin. Enggak menganjurkan orang lain membantu orang miskin. Kalau enggak mampu ya anjurkan orang lain. Kamu pingin diberi tapi kamu enggak memberi. Kamu pingin diberi tapi kamu tidak memberi. Gimana tuh? Jadi kalau maka ulama kita mengatakan kalau kau ingin rizkimu ditambah, tambahi bebanmu. Selesai. Anda enggak sebagus ini dulu rizkinya sebelum Anda punya anak. Tapi anak istri nambah, istri ada, rizki nambah. Anak nambah satu, nambah rizki. Anak sekolah, tambah rizki. Dulu kita enggak berani nikah, takut enggak bisa ngasih makan istri dan lain-lain. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, maka dari itu suka memberi. Nah, kalau suka memberi maka Anda akan diberi. Maka dari itu pernah saya sampaikan dalam majelis ini, antara lain sebab pertolongan Allah yang sangat luar biasa adalah ketika kita memberi sama orang lain. Innama turzaquna wa tunsaruna biddu'afaikum. Kamu Allah tolong dalam setiap permasalahanmu dan Allah tambah rizkimu karena ada orang-orang lemah di belakangmu. Karena ada orang-orang lemah di belakangmu. Ini nanti anak-anak selesai kuliah, ya enggak? Lalu kerja, setelah itu menikah. Apa yang terjadi kira-kira? Kembali kita berdua sama bini, ya enggak? Begitu enggak, Pak? Dulu sendiri, enggak nikmat, enggak nyaman. Lalu dapat istri, tenang hati. Setelah itu tambah rizki, ya enggak? Saya khawatir dengan keadaan anak saya. Gimana gajinya cuma segini sekarang? Kok khawatir? Itu enggak nambah kalau dia enggak nikah, kan gitu ya? Kalau dia nikah nambah tuh. Anda juga enggak nambah dulu kalau enggak nikah. Tapi begitu dia nikah nambah. Buktinya dia dapat rumah. Ente juga dulu enggak punya rumah, tapi sekarang anak ente punya rumah. Jadi nikah dulu nambah rezekinya. Nah, kita juga begitu, lihat. Alhamdulillah biarpun kadang merangkak, kadang begini, tapi alhamdulillah selesai juga anak-anak semua pada menikah juga. Akhirnya nanti mereka tinggalkan kita juga nih, tinggal berdua di rumah, ya enggak? Akhirnya kita juga sama bini. Benar enggak Pak Alpi? Benar, tinggal kita berdua, ya enggak? Nah, nanti tinggal siapa duluan, dia duluan atau saya duluan. Akhirnya sendiri juga. Masuk ke kubur sendiri-sendiri juga akhirnya. Jadi jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Nabi katakan innama tunsaruna wa turzaquna biddu'afaikum. Sesungguhnya kamu ditolong Allah, kamu diberi Allah rezeki karena adanya orang-orang yang lemah di belakangmu. Ada orang tuamu, Allah tambah rezekimu. Anakmu nambah, Allah tambah rezekimu. Anakmu mau nikah, Allah kasih rezeki. Dan lain-lain. Kalau beban udah enggak ada, Allah pun kurangin rezeki. Allah pun kurangin rezeki, ya enggak? Enggak lagi bisa beli daging. Ya, orang udah tua, cukupnya cuma sayur doang berdua, berapa sih? Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Nah, ini yang kedua kata Allah. Yang pertama tadi, kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kamu mencampur adukan, memakan harta waris
Halal haram tidak peduli. Lihat banyak orang, tadinya keluarga itu akur. Tapi begitu orang tuanya meninggal, berantakan. Tidak peduli, dia nggak kenal lagi kalau ini abangnya, kalau ini adiknya. Mereka datang dari satu rahim dan lain-lain. Kenapa? Karena hanya persoalan waris. Banyak nggak keluarga berantem gara-gara begitu? Ada orang luar biasa kayaknya, tapi begitu ayahnya meninggal, sekarang ibunya ada, sampai main golok abang adik. Putus tali silaturahim. Kalau Anda ingin tahu rahasia bagaimana kalau Anda lihat ada orang baik-baik hidupnya, tenang dia, bahagia dia, antara lain rahasianya silaturahimnya baik. Silaturahimnya baik. Nah, maka dari itu Allah katakan wa taquluna at-turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang buat kalian tidak bahagia itu bukan persoalan uang yang banyak atau bukan persoalan uang yang sedikit, tapi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap harta dunia. Maka dari itu boleh Anda mencintai dunia, tapi jangan taruh di hatimu, taruh di tanganmu duniamu. Taruh di tanganmu. Taruh di tanganmu, jangan taruh di hati dunia. Allah akan berikan terus menerus. Tapi dengan ini Anda memberi kepada orang lain, memuliakan anak yatim dan lain-lain. Jangan ditaruh harta itu di dalam hati. Kalau harta ditaruh di dalam hati, makan enak pun nggak bisa, Pak. Bisa nggak? Kalau saya hari ini beli daging 120.000 per kilo sekali makan. Kalau saya hanya beli ikan asin 20.000 cukup. Itu gara-gara apa itu? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kamu enggak bahagia itu faktornya kata Allah. Faktornya kamu enggak muliakan anak yatim, kamu enggak bantu orang miskin, kamu sangat mencintai harta waris sehingga enggak peduli dengan yang lain, kamu sangat mencintai harta dunia, kamu taruh duniamu di hatimu bukan di tanganmu. Nah, kalau begini enggak akan bahagia. Nah, bagaimana membersihkan itu semua, menghilangkan sifat itu semua adalah bersedekah. Adalah biasakan diri bersedekah. Kalau bersedekah Anda akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau Anda bersedekah. Kenapa? Karena hati akan semakin bersih. Siapa yang ngomong? Allah. Allah yang ngomong, yang bikin hati itu. Allah katakan antara lain yang membuat hati bersih, membuat hati tenang, membuat hati bahagia adalah dengan bersedekah. Maka dari itu kata Allah, ambil sedekah mereka. Kalau enggak berzakat, ambil. Yang buat dia kusut dan lain-lain adalah karena mengeluarkan zakat. Enggak berzakat, enggak bersedekah dan lain-lain, ambil. Kalau dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah, hatinya akan semakin bersih, rakusnya hilang, hasadnya hilang, kikirnya hilang, dia akan bahagia. Wa tuzakkihim artinya imannya akan semakin kuat. Imannya akan semakin kuat. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu antara lain yang menyebabkan hati kita akan semakin bersih, akan semakin tenang, akan semakin kuat iman adalah dengan mengeluarkan zakat dan banyak-banyak bersedekah. Ini akan membersihkan hati. Ini akan membersihkan hati yang kotor, akan membuat kita bahagia. Ternyata konsep daripada kebahagiaan itu apa yang dikatakan Allah tadi. Ingat, jangan Anda berpikir ketika Allah berikan kepada Anda segala-galanya, lalu Anda adalah orang pasti bahagia, pasti senang, Anda merasa Anda yang paling disayangi Allah, bukan. Lalu jangan berpikir sebaliknya juga. Ketika Anda susah, tidak punya uang, sakit-sakitan, Allah tidak suka, Allah lagi marah. Jangan berpikir seperti itu. Enggak begitu kata Allah. Jangan berpikir kalau Anda sakit, Anda miskin, Anda tidak akan bahagia. Enggak. Lihat keadaan sekarang, mereka-mereka yang sedang di demo sekarang, yang sedang itu, bahagian siapa, dia atau yang mereka di kolong jembatan? Kenapa seperti itu? Apa yang menjadi sebab seperti itu? Karena kerakusan. Kenapa seperti itu? Karena dia menurut dia akan bahagia, dia akan tenang, akan aman 7 turunan kalau dia punya banyak uang.
Allah bisa merubah keadaan kita sekaya apa kita sekarang seperti mereka yang ada di kolong jembatan. Sekarang juga mereka yang di kolong jembatan seperti kita. Allah bisa rubah saat ini juga. Faktor terbesar bahagia itu, senang itu adalah hati. Kalau hatimu ingin bahagia, ingin senang, hati harus bersih. Kalau hati bersih, iman bagus. Caranya bagaimana? Nah itu tadi. Banyak-banyak bersedekah. Aturan berzakat, keluarkan zakat dan banyak-banyak bersedekah. Maka Nabi katakan, kalau matahari terbit, orang beriman harus bersedekah minimal 360 sedekah. Tidak punya, cukup sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini adalah cara berikutnya untuk membersihkan hati ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Minimal doanya ketika kita ketika kita mengucapkan atau kita memakan adalah dengan zikir bismillah, minimal bismillah, atau boleh bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertanyaannya, apakah apa tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini saya tidak melihat ini dalam hadis sahih. Ya. Nah, jadi yang diperintahkan ketika kita membaca, ketika kita ketika kita memakan itu atau meminum adalah dengan bismillah. Sama, bukan ketika makan biasa aja, seperti umpamanya ketika orang mau berbuka puasa, ya, ini dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau ada dalam hadis, apa bacanya? Bismillah. Kalau mau buka puasa, zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu yang sahih. Tapi sebahagian membaca Allahumma barik lana fima razaqtana, ya. Jadi yang sahih ketika kita makan, kalau puasa itu tadi zahabadh dhama'u wa batallatil uruq. Kalau ketika kita makan, ketika kita mau minum, maka yang sahih adalah bismillah. Nah, ketika kita bismillah, maka syaitan tidak ikut memakan makanan itu. Maka dari itu kalau Nabi bilang kita makan lupa kita membaca bismillah, kalau di tengah jalan kita sudah makan baca bismillah lupa, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Kalau kita makan, kita minum, enggak baca bismillah, syaitan akan ikut makan. Syaitan akan ikut minum kalau enggak baca bismillah. Tapi kalau kita ingat di tengah jalan, kita kita lupa bismillah, baca bismillahi fi awwalihi atau bismillah awwal wa akhir, syaitan akan memuntahkan apa yang dia makan. Makan. Nah, tapi kalau kita enggak baca bismillah, nah dia ikut makan. Ada hadis yang lain bercerita tentang itu. Nah, maka dari itu setan yang bersama orang yang makan, yang tidak membaca zikir ketika makan, dia gemuk-gemuk setannya. Kenapa? Karena
Dia kalau mau makan gak baca bismillah, kalau mau minum gak baca bismillah. Nah, jadi zikir yang sahih ketika hendak makan dan minum adalah bismillah, bismillah, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, adalah bismillah. Setelah makan dan minum apa? Alhamdulillah. Innallaha la yarda liman akala aklatan fahamidallah. Siapa yang memakan makanan, yang meminum minuman, setelah ia makan minum lalu dia mengucapkan alhamdulillah, Allah sangat ridho sama dia. Allah sangat ridho sama dia. Allah sangat senang sama dia. Jadi kalau mau makan, kalau mau minum, ucapkan bismillah. Kalau udah selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Kalau udah diucapin bismillah awalnya, insyaallah akhirnya juga alhamdulillah. Kalau awalnya enggak bismillah, akhirnya pun enggak alhamdulillah ya. Nah, Allahu a'lam. Nah, jadi yang penting itu adalah bismillah ya. Ada lagi? Udah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.